Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatillah. Penyakit rohani bisa menjadi penyebab kegagalan seseorang dalam mencapai tujuannya dalam semua aspek kehidupan. Apa saja penyakit rohani tersebut? Antara lain, yang pertama adalah bimbang dan ragu. Seseorang yang memiliki sifat bimbang dan ragu, dia akan selalu tidak yakin akan apa yang dia lakukan. Bahkan condong menjadi pesimis. Misalnya seorang pengusaha akan memulai sebuah usaha, dia sudah tidak yakin bahwa usahanya itu akan sukses. Seorang pedagang akan menjual dagangannya, dia tidak yakin dagangannya itu akan laku. Maka ini semua akan membawa dia kepada putus asa dan pesimis. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan bahwa dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tai'asu min rawahillah, innahu la yai'asu min rawahillah illa al-qaumul kafirun. Janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang putus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Yang kedua, sikap atau sifat duka cita. Orang yang selalu bersedih hati dan melihat kepada kejadian-kejadian yang lewat yang membuat dia sedih, duka cita, maka ini pun akan menghambat tujuan dan karir dia atau kesuksesan dalam hidupnya. Karena dia selalu bersedih, padahal Allah juga melarang sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, la takhafu wa la tahzanu. Janganlah engkau sedih dan jangan engkau berduka cita. Demikian disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 139. Yang ketiga, sifat atau sikap penyakit rohani yang ketiga adalah rasa lemah. Seseorang yang selalu merasa lemah, dia akan menyerah pada keadaan. Dia tidak memiliki rasa iffah atau harga diri, sehingga dia akan tidak ada struggle, tidak ada perjuangan, dia hanya menyerah saja kepada nasib. Kemudian penyakit rohani yang keempat adalah sifat malas. Orang yang memiliki sifat malas tentunya jauh dari kesuksesan. Karena dia akan banyak sekali membuang waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Padahal sahabat Ali bin Abi Thalib telah mengatakan bahwa waktu itu kasayf. Waktu bagaikan pedang. Illam taqfa'u ata'ak. Waktu itu bagaikan pedang, apabila engkau tidak memotongnya, maksudnya tidak menggunakannya dengan baik, maka waktu itu akan memenggal, akan memotong kamu. Jadi orang yang malas ini tidak menggunakan waktunya dengan efisien. Penyakit rohani yang lain adalah sifat penakut atau jubnun. Orang yang penakut, dia dibayang-bayangi oleh ketakutannya sendiri, oleh bayang-bayangnya sendiri, sehingga jauh dari kesuksesan. Karena dia tidak berani mengambil resiko. Kemudian penyakit rohani selanjutnya adalah orang yang suka berhutang. Orang yang suka berhutang
akan terjerumus ke dalam lilitan hutang. Bahkan dalam hidupnya dia tidak mampu mencari, akan tetapi lebih suka dia meminjam, berhutang, dan apabila dia tidak sanggup membayarnya, maka dia akan menghindar. Sehingga para ulama mengatakan bahwa orang yang berhutang itu adalah hammun bilail wa madallatun fin nahar. Ham adalah sedih, di malam hari dia bersedih hati, dia tidak bisa tidur, sementara di siang hari dia akan mendapatkan kehinaan. Kemudian penyakit rohani selanjutnya adalah bakhil, pelit, kikir, sehingga walaupun Allah telah memberikan dia nikmat harta yang banyak, akan tetapi dia tidak manfaatkan karunia Allah itu untuk hal-hal yang berguna, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Sehingga sulit sekali baginya untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menghindari penyakit-penyakit rohani tadi, Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud telah mengajarkan kepada kita sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang artinya adalah mohon kepada Allah dilindungi dari penyakit-penyakit rohani yang telah disebutkan di atas tadi. Semoga kita jauh dari penyakit-penyakit tersebut sehingga tidak terhambat kesuksesan kita dalam meniti kehidupan di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.